Baik. Ada pointer nggak ya di sini ya? Tadi ada yang pakai pointer nggak? Nggak ya? Duduk aja kalau gitu ya. Ini kelas apa? Kelas alfa ya? Oh, alfa beta. Oh, langsung 12. Oh, ya udah. Tadi jam 8:10 ada kuliah nggak? Dengan Dokter Tri ada ya? Baik. Apa namanya? Yang ini kita akan melanjutkan ya kuliahan di blok 5 ya. Jadi kalau di blok 4 kemarin itu lebih ke jaringan ya, jaringan dasar, kemudian mungkin sistem organ sudah ada juga ya, seperti apa sistem respirasi kardiovaskular mungkin sudah ada diterangkan juga waktu di blok 4. Nah, untuk sistem organ yang lain itu seluruhnya akan diselesaikan di blok 5 ya. Nah, siang ini kita akan membahas tentang sistem endokrin. Jadi kuliah tentang histologi sistem endokrin ini kita bagi 2 ya. Jadi ada sistem endokrin 1 dan sistem endokrin 2. Jadi untuk sistem endokrin 1 ini nanti sampai jam 12. Nah, terus kalian bisa istirahat dulu jam 12 sampai jam 1 ya isoma. Nanti jam 1 baru kita lanjut ke sistem endokrin 2 ya. Jadi biar ada breaknya ya. Nggak langsung sampai jam 2:30 gitu ya. Panas kepalanya. Ya. Oke, dan untuk di blok 5 juga sebenarnya kita nanti mau pakai e-learning ya. Cuma karena e-learningnya masih untuk semester genap masih di-update dari Unsri, jadi belum bisa kita gunakan. Jadi nanti kalau sudah selesai updatingnya, nanti dari Korta akan nge-share ke ketua angkatannya ya, supaya kalian bisa enroll lagi seperti di blok 4. Oke, baik aja langsung kita mulai. Perkuliahan sistem endokrin ya. Nah, jadi yang ini adalah yang akan kita pelajari di sistem endokrin ya. Yang pertama gambaran secara umum mengenai histologi sistem endokrin. Kemudian yang akan kita bahas di histologi sistem endokrin hanya kelenjar endokrin utama saja. Nah, kelenjar endokrin utama itu ada 5. Yang pertama itu kelenjar pituitary atau hipofisis, kemudian ada kelenjar pineal atau epifisis, kemudian kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, dan kelenjar adrenal atau suprarenal. Jadi cuma 5 ini yang akan kita bahas. Nah, untuk yang endokrin 1 kita akan bahas kelenjar pituitary dan kelenjar pineal. Nanti siang jam 1 kita baru akan bahas yang kelenjar tiroid, paratiroid, dan kelenjar adrenal. Nah, yang di Zoom suara saya terdengar jelas? Ferdinand, suara saya terdengar nggak Ferdinand? Dengar dong. Ya. Jadi sistem endokrin yang namanya sistem ya, jadi dia kan disusun oleh beberapa organ ya, karena dia ini adalah suatu sistem organ. Nah, sistem endokrin itu sendiri itu disusun oleh yang pertama kelenjar endokrin utama. Nah, yang masuk kelenjar endokrin utama yang tadi kita bahas di 2 pertemuan kita ini. Jadi kelenjar hipofise, epifise, tiroid, paratiroid, dan adrenal. Kemudian ada lagi organ yang memiliki sel endokrin. Nah, organ yang memiliki sel endokrin ini contohnya ovarium. Jadi ovarium itu dia punya sel endokrin yang nantinya akan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Nah, testis. Testis ini juga punya sel endokrin. Contohnya itu sel Sertoli yang mana dia nanti akan menghasilkan, kemudian juga sel Leydig. Nah, jadi dia adalah organ yang punya sel endokrin. Kemudian pulau Langerhans di pankreas. Jadi pankreas itu karakteristiknya dia punya komponen kelenjar eksokrin, punya komponen kelenjar endokrin. Endokrinnya itu yang pulau Langerhans. Dia ini punya sel endokrin ya. Jadi ada sel alfa, sel beta,
sel delta ya. Nah, sel alfa itu nanti yang menghasilkan apa? Glukagon ya. Kalau sel beta itu yang menghasilkan hormon insulin ya. Nah, itu. Jadi yang kedua adalah organ yang memiliki sel endokrin. Yang ketiga, komponen dari sistem endokrin ini disebut dengan DNES atau diffuse neuroendocrine system. Nah, diffuse neuroendocrine system ini adalah sel-sel endokrin yang terdapat di antara epitel yang melapisi saluran nafas dan saluran cerna dan juga terdapat di pankreas ya jadi di ketiga tempat itu. Jadi mungkin yang DNES ini kalian sudah kenal waktu kemarin di sistem respirasi ya kan. Nah, di sistem respirasi di trakea itu kan ada tuh salah satu contoh dari sel DNES ya. Nah, bedanya apa dengan sel endokrin yang lain? Khusus untuk sel endokrin yang masuk dalam diffuse neuroendocrine system, dia ini adalah sel endokrin menghasilkan hormon, tetapi karakteristik dari polipeptidanya itu mirip dengan neurotransmitter yang dihasilkan oleh sel neuron. Sel neuron kan sel saraf ya. Jadi karakteristik hormon dia itu mirip dengan sekresi dari sel-sel neuron atau sel-sel saraf. Ya, karena itu dia dikatakan diffuse neuroendocrine. Jadi dia sel endokrin, tapi sekresinya, karakteristik polipeptida yang dia keluarkan itu mirip dengan neurotransmitter yang dihasilkan oleh sel neuron atau sel saraf. Ya, nah selain dari kelenjar-kelenjar endokrin ini, yang berperan pada sistem endokrin itu adalah pembuluh darah. Nah, kenapa pembuluh darah ini sangat berperan? Karena kelenjar endokrin itu beda sama kelenjar eksokrin. Kalau kelenjar eksokrin, dia punya saluran, punya duktus untuk mengeluarkan produknya. Jadi kalau sel-sel eksokrin misalnya, dia menghasilkan mukus, maka mukusnya itu akan dikeluarkannya melalui duktusnya. Tapi kalau kelenjar endokrin dia adalah kelenjar buntu, dia nggak punya duktus, nggak punya saluran. Jadi kalau dia menghasilkan hormon, ya kan, maka hormon itu akan dikeluarkan dari sel endokrin itu dan akan langsung masuk ke kapiler fenestrasi yang ada di sekitar sel-sel endokrin tersebut. Nah, kapiler fenetrasi maksudnya apa? Artinya si kapiler itu sel-sel antara sel-sel endotelnya itu ada pori-pori. Ya. Nah, jadi lewat pori-pori itulah hormon itu akan masuk ke dalam kapiler. Jadi sel endotelnya itu enggak rapat-rapat. Jadi ada kayak celah-celah di antara sel-sel endotelnya itu. Nah, kemudian ada lagi yang namanya organ atau sel target. Ya. Jadi produk yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin itu kita sebut hormon. Ya. Nah, hormon ini dia akan bekerja pada organ atau sel target. Jadi ada target tertentu. Ya, beda hormon, beda sel targetnya, beda organ targetnya, ya. Dan sekresi hormon itu dipengaruhi oleh suatu mekanisme yang namanya mekanisme umpan balik. Nanti akan kita jelaskan ya pada saat selanjutnya. Nah, ini. Jadi yang namanya sel endokrin dia akan menghasilkan hormon. Nah, apa itu hormon? Hormon itu adalah suatu pembawa pesan kimiawi yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin, kemudian dia akan masuk ke dalam aliran darah dan dibawa menuju sel atau organ targetnya. Nah, nanti pada sel targetnya ya, hormon tersebut akan berikatan dengan reseptornya sehingga dia menimbulkan efek regulator pada sel targetnya tersebut. Itu. Jadi itu yang harus dipahami ya. Jadi hormon itu ketika dihasilkan oleh sel endokrin, dikeluarkan dari sel endokrin tersebut, masuk ke kapiler fenetrasi, kemudian masuk sirkulasi darah, kemudian dibawa menuju sel targetnya. Ya kan? Nah, di sel target itu dia berikatan dengan reseptornya. Nah, ikatan antara hormon dengan reseptornya pada sel target akan menyebabkan munculnya efek regulator dari hormon tersebut pada sel targetnya itu. Ya, tergantung nanti dia fungsinya untuk apa.
Nah, jadi seperti itu. Jadi hormon itu baru akan bekerja kalau dia berikatan sama reseptornya, ya. Nah, berdasarkan struktur kimiawinya, hormon itu ada yang larut air, ada yang dia larut lipid ya, lemak. Nah, yang larut air itu kalau hormon itu tersusun atas protein dan polipeptida. Contohnya seperti hormon insulin, glukagon, FSH ya, follicle stimulating hormone. Ada yang berupa derivat asam amino, ya, dia juga larut air. Contohnya tiroksin. Tiroksin ini hormon tiroid ya. Kemudian epinefrin. Nah, ada lagi hormon yang dia itu larut lipid. Contohnya steroid sama derivat asam lemak. Contohnya seperti hormon progesteron, estradiol dan testosteron, ya. Nah, tadi kan udah dijelaskan ya bahwa si hormon ini kan harus berikatan sama reseptornya pada sel target. Nah, reseptor ini ada yang letaknya itu di membran sel, ada yang letaknya itu di sitoplasma. Nah, biasanya hormon-hormon yang yang berikatan dengan reseptornya di sitoplasma itu dia adalah hormon-hormon yang larut lipid. Kenapa? Karena membran sel itu kan disusun atas lipid ya. Nah, jadi dia harus bisa menembus lipid itu supaya bisa berikatan dengan reseptornya. Jadi biasanya hormon-hormon yang reseptornya ada di sitoplasma itu adalah hormon-hormon yang larut lipid. Sedangkan hormon yang larut air itu biasanya reseptornya ada di membran sel. Ada juga yang dia berikatan dulu sama reseptornya di membran sel, kemudian dengan mekanisme tertentu dia akan ditranslokasi masuk ke dalam sel, itu ada juga seperti itu ya. Nah, ini saya bahas sedikit tentang DNES. Jadi DNES itu dia masuk ke dalam sistem endokrin ya, walaupun tidak kita bahas secara spesifik di sini. Jadi dia terdapat di sepanjang saluran pernafasan, pencernaan dan pankreas ya. Dia berupa sel-sel endokrin di antara sel epitel. Jadi kan saluran nafas, saluran cerna itu kan ada epitel yang melapisi. Nah, di antara sel-sel epitel itu terdapat sel-sel neuroendokrin ya. Jadi dia memproduksi hormon ya berupa molekul polipeptida dan molekul itu mirip neurotransmitter. Neurotransmitter kan biasanya dihasilkan oleh sel saraf ya, neuron ya. Nah, karena itu dia namanya neuroendokrin ya. Dia sel endokrin tapi hormonnya, karakteristik polipeptidanya mirip sama neurotransmitter yang dihasilkan neuron. Nah, efek dari hormon yang dihasilkan oleh sel-sel DNS ini ada dua, ada parakrin, ada endokrin. Nah, mungkin udah di blok 4 udah pernah dijelaskan ya. Jadi ada kerja itu autokrin. Autokrin itu artinya si sel itu memproduksi zat tertentu, kemudian zat ini berikatan lagi sama reseptornya di sel tersebut. Nah, itu autokrin ya. Jadi dia yang memproduksi sel A, kemudian dia berikatan di reseptor sel A itu lagi, itu autokrin. Kalau parakrin, yang menghasilkan itu sel A, dia berikatan sama reseptornya di sel B, yang mana sel B ini bertetangga sama sel A. Nah, itu parakrin. Jadi dia bekerja pada sel yang ada di dekatnya. Nah, kalau endokrin, dia dihasilkan oleh sel A, kemudian masuk ke pembuluh darah, dibawa dulu jalan, baru dia berikatan di reseptornya pada sel C, yang mana sel C itu jauh letaknya dari sel A. Nah, itu endokrin. Ya. Nah, jadi DNES ini dia bisa bekerja pada sel di sekitar hormon yang dihasilkannya ya, bisa bekerja pada sel yang ada di sekitar sel penghasilnya atau bisa juga sel yang jauh. Ya, makanya dikatakan kerjanya itu bisa parakrin, bisa endokrin. Ya. Nah, ini adalah contoh-contohnya ya. Jadi nanti kenapa ini saya lampirkan ya? Karena mungkin nanti ketika mempelajari kelenjar endokrin utama ya dan hormon-hormon yang dihasilkannya, mungkin nanti akan berpikir, kok nggak ada insulin ya? Atau misalnya nanti kok ini ya katanya ada hormon gastrin, kok nggak ada ya di kelenjar-kelenjar itu ya? Nah, karena dia itu dihasilkan bukan yang di kelenjar endokrin utama. Jadi mungkin dia dihasilkan di sel-sel DNES ya. Nah, itu. Jadi makanya ini saya tampilkan supaya tidak menimbulkan kebingungan kenapa ada hormon-hormon yang cukup terkenal, mungkin familiar gitu ya, tapi kenapa dia tuh nggak masuk ketika kita membahas hormon-hormon di kelenjar endokrin utama, karena dia memang penghasilnya berbeda. Misalnya, kok nggak ada estrogen sama progesteron ya? Nah, karena memang estrogen dan progesteron itu tidak dihasilkan di kelenjar endokrin utama, tapi dia dihasilkannya pada sel yang ada di ovarium.
gitu ya. Makanya tadi saya jelaskan di awal, sistem endokrin itu hormon-hormon yang dihasilkannya ada 3 ya. Jadi yang di kelenjar endokrin utama, kemudian yang kedua sel endokrin yang berada pada organ, kemudian DNES ya. Nah, ini mengulang sedikit ya. Ini harus dipahami ya. Karena yang namanya kelenjar endokrin itu adalah kelenjar buntu ya. Jadi proses pembentukannya berbeda sama kelenjar eksokrin. Dia sama-sama berasal dari epitel ya. Jadi sama-sama berasal epitel, kemudian epitelnya ini tumbuh ke arah jaringan ikat yang ada di bawahnya ya. Nah, kemudian kalau pada kelenjar eksokrin dia nanti akan membentuk duktus, sedangkan kalau pada kelenjar endokrin dia akan berpisah. Jadi memutuskan hubungan dengan epitel asal pembentuknya. Jadi dia nggak punya duktus, jadi dia buntu. Nah, karena itulah kelenjar endokrin ini dikelilingi oleh kapiler-kapiler penetrasi. Jadi begitu selnya itu menghasilkan produknya itu langsung masuk melalui celah-celah dari endotel di kapiler penetrasi ya. Jadi endotelnya itu ada celah-celahnya. Jadi nanti pas waktu kita melihat preparat histologi yang namanya di kelenjar endokrin itu banyak pembuluh darah di sekitarnya. Nah itu karena dia memang butuh itu untuk menyalurkan produk yang dihasilkannya. Nah sekarang kita bahas kelenjar endokrin utama ya. Yang pertama itu adalah kelenjar pituitari atau kita sebut juga dengan kelenjar hipofisis. Nah, jadi kelenjar hipofisis ini dia ada di sela tursika namanya ya. Jadi ini adalah osphenoid ya. Pada osphenoid ini ada rongga yang ini. Rongga ini disebut dengan sela tursika. Nah, disinilah terdapat kelenjar hipofisis ya. Jadi ini adalah kelenjar hipofisis. Sedangkan yang di atasnya ini adalah hipotalamus. Nah, kelenjar hipofisis itu dihubungkan dengan hipotalamus ini oleh ini, mulai dari eminensia mediana dan infundibulum. Ya. Nah, kelenjar hipofisis ini kita bagi 2. Ada yang namanya kelenjar hipofisis anterior atau adenohipofisis, nama lainnya. Kemudian kelenjar hipofisis posterior atau neurohipofisis ya. Nah, untuk yang adenohipofisis ada 3 bagian lagi. Yang pertama itu pars distalis, ini area yang paling luas. Kemudian ada pars intermedia. Pars intermedia ini membatasi antara pars distalis adenohipofisis dengan pars nervosa dari neurohipofisis. Ya, ini yang pars intermedia. Yang ketiga adalah pars tuberalis yang ini. Nah, sedangkan untuk yang neurohipofisis juga ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah eminensia mediana, kemudian infundibulum, atau ada juga buku-buku yang ngomongnya tuh infundibulum stalk. Jadi tangkai infundibulum itu sama aja ya, karena memang bentuknya seperti tangkai ya kan. Nah, yang ketiga itu adalah pars nervosa. Ya, jadi ada 3 bagian. Nah, kelenjar pituitari ini akan menghasilkan hormon yang meregulasi pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi. Nah, yang harus dipahami adalah ketika kita mempelajari kelenjar hipofisis, kita nggak bisa tidak memahami mengenai hipotalamus. Kenapa? Karena produksi hormon oleh sel-sel endokrin yang ada di adenohipofisis itu bergantung dari releasing faktor atau releasing hormon yang dihasilkan oleh sel-sel di hipotalamus. Ya, jadi bisa dipahami ya. Jadi supaya sel-sel endokrin yang ada di adenohipofisis itu bisa menghasilkan hormon, itu ada yang namanya releasing faktor yang dikeluarkan oleh sel-sel yang ada di hipotalamus. Nah, jadi releasing faktor yang ada dihasilkan di hipotalamus itu akan dibawa ke adenohipofisis, ya kan? Sehingga dia menstimulasi sel-sel endokrin di adenohipofisis itu untuk menghasilkan hormon, ya. Nah, ini kalau kita lihat ya gambaran mikroskopisnya. Jadi ini adalah yang warnanya lebih ungu, ini adalah hipofisis anterior atau adenohipofisis. Yang ini daerah yang paling luar
ya paling luas 75% dari seluruh adenohipofisis itu adalah pars distalis. Nah, kemudian ini adalah pars intermedia. Jadi dia namanya intermediate ya. Jadi dia membatasi antara pars nervosa dari neurohipofisis dengan pars distalis adenohipofisis. Yang ketiga ini adalah pars tuberalis. Kemudian yang ini yang warnanya lebih pucat, ini adalah neurohipofisis. Ini adalah infundibulum stalknya ya, sedangkan yang ini adalah pars nervosa. Nah, kalau kita lihat secara umum seperti ini, kita bisa melihat ya bahwa secara struktur karakteristik antara adenohipofisis sama neurohipofisis ini berbeda, ya kan? Sel-selnya aja ketika diwarnai itu gambarannya berbeda, ya kan? Nah, itu kenapa? Karena memang pada masa embrional adenohipofisis dan neurohipofisis itu berasal dari ektoderm yang berbeda, lapisan ektoderm yang berbeda, ya. Jadi adenohipofisis itu berasal dari oral ektoderm ya. Sedangkan kalau yang neurohipofisis itu dia berasal dari neuroektoderm. Sehingga nanti yang neurohipofisis itu karakteristik jaringannya itu lebih mirip ke jaringan saraf. Jadi nanti dia akan disusun oleh akson-akson kalau yang neurohipofisis, karena memang pada masa embrional dia berasal dari lapisan ektoderm yang berbeda, ya. Nah, jadi ini ya. Jadi kalau yang si adenohipofisis dia berasal dari oral ektoderm. Jadi ini ada kayak kantong ya. Kantong disebut dengan hypophyseal pouch atau Rathke pouch ya. Yang ini adalah atap dari faring ya. Nah, adenohipofisis dia berasal dari sini, dari hypophyseal pouch ini ya. Awalnya hypophyseal pouch ini terhubung dengan atap faring, tapi dengan pertumbuhan janin nanti dia akan memisahkan diri dan berkembang menjadi daerah adenohipofisis. Sedangkan untuk yang neurohipofisis dia berasal dari sini, dari neural ektoderm. Jadi neural ektoderm ini nanti dia akan membentuk suatu neural hypophyseal bud ya, yang mana ini nanti akan berkembang menjadi neurohipofisis. Jadi karena asalnya berbeda, jadi kalau kita lihat di preparat nanti karakteristik jaringannya juga berbeda. Ya, jadi yang neurohipofisis itu dia akan tersusun atas akson-akson nanti kalau kita lihat. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa produksi hormon oleh sel-sel endokrin yang ada di adenohipofisis itu bergantung dari releasing factor atau releasing hormon yang dihasilkan oleh neuron sekretori di hipotalamus, ya kan? Nah, itu yang pertama yang harus dipahami. Yang kedua, pada neurohipofisis ya, itu tidak ada sel endokrin. Ya, pada neurohipofisis itu tidak ada sel endokrin. Jadi hormon yang ada di neurohipofisis itu asalnya dari mana? Jadi hormon yang ada di neurohipofisis itu dihasilkan oleh neuron-neuron sekretori yang ada di hipotalamus. Jadi di hipotalamus itu ada neuron-neuron sekretori. Neuron sekretori itulah yang menghasilkan hormon, kemudian dibawa ke neurohipofisis. Nanti akan disimpan di pars nervosa yang paling bawah. Ya, itu yang harus dipahami. Jadi neuron sekretorinya tidak ada di penyimpanan. Nah, apa maksudnya neuron sekretori? Nah, neuron sekretori dia sama seperti neuron pada umumnya. Dia bisa mengkonduksi potensial aksi, tetapi dia komponen sintetiknya itu berkembang lebih baik ya, sehingga dia bisa menghasilkan produk ya. Jadi dia bisa menghasilkan hormon, yang mana si hormon ini nanti akan ditransport dari hipotalamus menuju ke neuron hipofisis itu melalui akson. Jadi dia aksonal transport gitu ya. Nah, itu yang harus dipahami. Nah, sekarang
maaf ya, soalnya ada apa namanya? Ada seniornya yang lagi ngambil sampel ya. Jadi ada dua ya sistem yang harus kita pahami ya di hipofisis. Yang pertama adalah hipotalamik hipofisial traktus ya. Nah, jadi kelenjar hipofisis itu terhubung dengan hipotalamus melalui suatu hipotalamik hipofisial traktus yang ini ya, yang mana dia terdiri dari kelompok akson yang badan selnya itu ada di hipotalamus ya. Jadi itu memanjang sampai ke neurohipofisis, sampai ke pars nervosanya. Nah, struktur inilah nanti yang memungkinkan ya hormon yang dihasilkan oleh neuron sekretori di hipotalamus dibawa ke pars nervosa ya, jadi lewat akson ini ya, jadi dia dihasilkan di sini hormonnya, kemudian dia mengalami aksonal transport, ditransport sampai dia ke pars nervosa, di pars nervosa dia disimpan ya, dan baru dilepaskan kalau ada stimulasi tertentu ya, baru hormonnya dilepaskan masuk ke sirkulasi, baru dia menuju ke sel targetnya ya. Sedangkan untuk adenohipofisis dia punya sel endokrin kalau adenohipofisis. Nah, produksi hormon oleh sel endokrin yang ada di adenohipofisis ini bergantung dari releasing factor yang dihasilkan di hipotalamus. Nah, bagaimana caranya releasing factor ini bisa sampai ke adenohipofisis? Itu melalui jalur hipotalamik hipofisial portal system. Jadi melewati pembuluh darah, ya. Yang mana hipotalamik hipofisial portal system ini terdiri dari plexus primer yang ini dan plexus sekunder. Ya. Nah, ini kita lihat lebih jelas lagi ya. Jadi ini adalah hipotalamus ya. Nah, neuron-neuron sekretori yang ada di hipotalamus ini ya nanti akan menghasilkan releasing hormon atau releasing factor. Nah, jadi ada banyak ya neuron sekretori di hipotalamus ini, ada di nukleus dorsal, ada di nukleus paraventrikular, medial paraventrikular, quata ventromedial. Jadi ada banyak di hipotalamus itu ya. Posisi neuron-neuron sekretori yang dapat menghasilkan releasing hormon ya. Nah, kita lihat dulu bagaimana sih perdarahan pada hipofisis. Jadi dia itu berasal dari arteri karotis interna. Arteri karotis interna ini nanti akan bercabang menjadi arteri hipofisial anterior dan arteri hipofisial posterior. Nah, yang anterior dia akan mendarahi pars tuberalis dan infundibulum. Berarti ini ya, ini adalah pars tuberalis. Ini adalah infundibulum yang warnanya lebih coklat ya. Nah, kemudian arteri hipofisial anterior ini juga nanti dia akan membentuk plexus primer di eminensia mediana ya. Jadi nanti plexus primer ini kan kelihatan ya, ada merah, ada biru ya. Jadi artinya itu di situ ada arteri, ada vena ya. Jadi plexus primer ini nanti dia akan bergabung kembali, dia akan membentuk venula ya, yang bercabang, ya kan? Nah, kemudian dia akan berlanjut membentuk plexus sekunder di pars distalis dari adenohipofise. Ya, nah itu asalnya dari arteri hipofisial anterior. Jadi arteri hipofisial anterior itulah yang bercabang-cabang kapiler-kapilernya membentuk plexus primer, ya, yang mana awalnya arteri, kemudian dia akan ibaratnya bergabung kembali, rejoin, membentuk venula, ya. Nah, kemudian venula itu akan terus berjalan ke bawah dan bercabang membentuk plexus sekunder di pars distalis adenohipofise, ya. Nah, sedangkan yang arteri hipofisial posterior dia terutama akan mendarahi pars nervosa dari neurohipofisis dan ada sedikit cabangnya yang pergi ke adenohipofisis, ya. Nah, jadi sistem inilah nanti yang akan membawa releasing hormon yang dihasilkan di hipotalamus menuju ke pars distalis adenohipofisis. Jadi nanti releasing hormon itu akan masuk ke plexus primer ini terlebih dahulu, ya. Kemudian
terus turun ke bawah ke plexus sekunder, kemudian dia akan berikatan dengan reseptornya yang ada di sel endokrin yang ada di pars distalis adenohipofisis, sehingga si sel endokrin itu bisa menghasilkan hormon, ya tergantung jenis selnya. Jadi beda nanti jenis selnya, beda hormon yang dihasilkan. Bisa dipahami ya? Nah ini, jadi ini adalah struktur mikroskopis dari adenohipofisis. Dia dilapisi kapsul, fibrosa padat, irregular, dan kolagenus. Jadi dia terdiri dari pars distalis, pars intermedia, dan pars tuberalis. Jadi kalau kita lihat dari penampang ini kan banyak nih yang kayak orange-orange nih kecil-kecil banyak, itu adalah pembuluh darah. Jadi di pars distalis itu sangat banyak sekali karena dia dilewati plexus sekunder kan. Nah, jadi akan banyak sekali potongan-potongan pembuluh darah di sana. Nah, pars distalis itu yang paling luas. Jadi dia 75% dari adenohipofisis itu adalah pars distalis, ya. Nah, dia terdiri atas sel-sel endokrin dengan afinitas terhadap pewarnaan yang berbeda-beda. Ya, jadi nanti ada beberapa tipe sel di pars distalis ini dan diselingi oleh potongan kapiler fenestrasi dan sinusoid, ya. Kemudian juga terdapat jaringan ikat retikuler di antara kelompokan sel endokrin. Nah ini, jadi ini kalau diperbesar lagi ya, jadi ini adalah kelompokan-kelompokan sel endokrin, yang ini adalah sinusoidnya ya, pembuluh darah, yang ini jaringan ikat retikulernya di antara kelompokan sel. Jadi pada pars distalis adenohipofisis itu ada 3 jenis sel. Yang pertama ada chromophyll cell, yang kedua ada chromophobe cell, yang ketiga ada follicular stellata cell. Nah, khusus untuk chromophyll cell dan chromophobe cell, ya, ini dia masih ada granul-granul sekret, ya. Tetapi kalau untuk yang folliculostellata cell, dia adalah sel non endokrin, ya. Jadi dia sel non endokrin. Nah, chromophyll cell sendiri ini adalah sel sekretori utama di pars distalis adenohipofisis, ya. Dia ada 2. Jadi chromophyll cell itu dibagi 2 jenis lagi berdasarkan afinitasnya terhadap pewarnaan, ya. Jadi berdasarkan afinitasnya terhadap pewarnaan, chromophyll cell itu dibagi 2. Ada acidophilic cell, ada basophilic cell, ya. Nah, acidophilic itu adalah sel yang menyerap pewarnaan yang bersifat asam, ya. Sedangkan kalau yang basophilic dia menyerap pewarnaan yang bersifat basa, ya. Nah, itu. Jadi dia nanti ada 2. Jadi kalau kita lihat ya yang ini ya, yang A ini ya, ini adalah acidophilic ya. Jadi dia itu lebih merah ya, sitoplasmanya itu kelihatan lebih merah karena dia menyerap pewarnaan yang bersifat asam. Sedangkan yang basophilic itu dia lebih keunguan, ya, karena dia menyerap pewarnaan yang bersifat basa. Nah, ini ya kalau lebih jelas lagi ya, ini yang acidophilic cell, jadi dia lebih kemerahan. Sedangkan yang basophilic dia lebih ungu ya. Sedangkan yang chromophobe cell karena dia granul sekretorinya sangat sedikit jadi dan hampir tidak ada, jadi dia nggak menyerap pewarnaan sehingga sitoplasmanya itu jernih. Ya, jadi itu nanti yang kita lihat gitu. Jadi pada pars distalis secara umum itu selnya ada 3. Ada acidophilic, ada chromophyll cell, ada chromophobe cell, kemudian ada folliculostellata cell. Jadi ada 3. Tapi yang folliculostellata cell itu adalah endokrin. Nah, yang chromophyll cell berdasarkan afinitasnya terhadap zat warna dibedakan lagi sel acidophilic dan sel basophilic. Acidophilic yang menyerap pewarnaan asam, basophilic yang menyerap pewarnaan basa. Bisa dipahami ya. Nah, acidophilic cell ya atau disebut juga dengan sel alfa ya, itu dibagi 2 lagi ya, dibagi 2 lagi. Yang pertama sel somatotrops, yang kedua sel mamatrops atau disebut juga dengan lactotrops. Sedangkan yang sel yang basophilic itu
ada 3, ada corticotrops, ada gonadotrops, dan thyrotrops. Ya, jadi kalau untuk somatotrop sel ini nanti dia akan menghasilkan hormon pertumbuhan ya. Jadi dia tidak punya sel target yang spesifik ya kan, karena dia yang dihasilkan itu adalah hormon pertumbuhan. Sedangkan kalau sel mammotrops ini atau lactotrops nanti dia organ targetnya adalah kelenjar mame ya. Sedangkan yang corticotrops ya, yang tipe basofilik itu sel targetnya di korteks adrenal. Gonadotrops sel targetnya di kelenjar gonad, ovarium dan testis. Ya, kalau pada perempuan ovarium, laki-laki testis. Sedangkan thyrotrops itu sel targetnya di kelenjar tiroid. Ya. Nah, setiap jenis sel pada adenohipofisis hanya mensekresikan satu jenis hormon, kecuali gonadotrops dan corticotrops. Nanti kita lihat ya. Jadi kayak gonadotrops itu dia dari satu jenis ya. Oke. Jadi bisa dipahami ya pembagian-pembagiannya tadi. Jadi secara umum 3, kromofil, kromofob, sama yang folikulosterata. Nah, yang kromofil ada 2, asidofilik dan basofilik. Yang asidofilik ada 2 lagi, somatotrops dan mammatrops. Yang basofilik ada 3, ya. Ada yang corticotrops, gonadotrops, sama thyrotrops, ya. Cuma kalau dalam pewarnaan HE, ya, karena kita preparat kita itu pewarnaan HE, kita hanya bisa membedakan, oh ini asidofilik, oh ini basofilik, oh ini dia yang kromofob, karena sitoplasmanya jernih. Kita nggak bisa membedakan apakah ini somatotrops kah, mammatrops kah, atau corticotrops, itu kita tidak bisa bedakan dengan pewarnaan HE. Kita butuh pewarnaan imunohistokimia kalau untuk membedakan subtipe dari sel-sel itu ya. Jadi nanti pas praktikum kalian cukup mengidentifikasi, oh ini yang asidofilik, oh yang ini yang basofilik, oh ini yang kromofob ya. Nah, cukup itu aja. Somatotrops, jadi sel yang paling banyak ditemukan pada pars distalis. Nah, kalau di sini kan ketahuan nih mana yang somatotrops karena ini adalah pewarnaan imunohistokimia. Jadi dia pakai antibodi ya. Nah, biasanya sel-sel somatotrops ini dia akan tersusun dalam grup. Jadi dia berkelompok mengelilingi sinusoid. Jadi kalau kita lihat ini adalah sinusoid. Dari mana taunya ini sinusoid? Ini yang di dalam kayak bintik-bintik ini darah ya. Terus yang ini epitelnya gepeng. Ini endotelnya, ya kan? Nah, ini adalah sinusoid. Jadi dia biasanya tersusun mengelilingi sinusoid yang somatotrops dan dia sel yang paling banyak ditemukan. Dia memproduksi hormon yang namanya somatotropin atau growth hormone. Growth hormone ini yang akan mempengaruhi pertumbuhan. Dia nggak punya organ target khusus, ya kan? Karena dia memiliki efek umum pada sel-sel tumbuhan, ya. Sekresi dari somatotropin atau growth hormone ini distimulasi oleh GHRH, growth hormone releasing factor, yang dihasilkan oleh hipotalamus. Jadi neuron sekretori di hipotalamus menghasilkan growth hormone releasing factor, nanti dia dibawa lewat jalur yang tadi hipotalamik hipofisial portal system ya. Itu dibawa pergi ke pars distalis, nanti di pars distalis dia akan berikatan dengan reseptornya pada sel somatotrop sehingga si sel somatotrop itu memproduksi hormon somatotropin atau nama lainnya hormon pertumbuhan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi harus ada releasing faktornya dulu dihasilkan, ya. Nah, sekresinya dihambat oleh suatu neurohumor yang disebut somatostatin. Nah, siapa nih somatostatin? Siapa yang menghasilkannya? Nanti lihat lagi tabel yang di DNES, ya. Nah, somatostatin itu dari mana asalnya? Dia hormon juga. Dia menghambat sekresi dari growth hormone, ya. Nah, apa fungsinya growth hormone ini? Dia fungsinya menstimulasi metabolisme di tingkat seluler untuk uptake asam amino dan sintesa protein, kemudian menstimulasi hati untuk memproduksi somatomedin atau nama lainnya adalah insulin-like growth factor 1. Ya, kemudian dia juga meningkatkan pertumbuhan otot rangka, kemudian meningkatkan pelepasan asam lemak dari sel adiposa.
Nah, kekurangan sekresi hormon pertumbuhan itu akan menyebabkan dwarfisme. Dan kalau kelebihan sekresi hormon pertumbuhan, kalau seandainya itu akan menyebabkan gigantisme ya. Kalau itu terjadinya sejak kecil ya. Jadi kalau terjadi kelebihan produksi dari hormon pertumbuhan itu kan menyebabkan gigantisme. Jadi kayak orang yang sangat tinggi gitu, raksasa gitu ya kan. Nah, kalau seandainya itu terjadi setelah fase pertumbuhan, jadi epifisisnya udah menutup semua ya. Nah, itu akan menyebabkan akromegali. Jadi penebalan tulang yang tidak proporsional ya. Nah, sel asidofilik yang kedua itu adalah mamotrops atau disebut juga dengan laktotrops ya. Dia sel asidofilik, ukurannya lebih kecil dan bentuknya poligonal. Nah, beda dengan si somatotrops yang dia cenderung berkelompok, kalau mamotrops ini dia cenderung tersebar satu-satu ya. Disebut juga dengan prolaktin sel. Dia mensekresikan laktogenik hormon. Siapa itu laktogenik hormon? Itu hormon prolaktin ya. Jadi sel mamotrops ini dia menghasilkan hormon prolaktin, yang mana hormon prolaktin ini kerjanya menstimulasi perkembangan kelenjar mame selama kehamilan ya. Jadi organ targetnya adalah kelenjar mame, hormon prolaktin ini. Nah, jadi pada saat hamil ya, wanita itu hamil, maka akan terjadi hipertrofi dan hiperplasia dari sel laktotrops atau mamotrops ini ya. Jadi sel laktotropsnya akan membesar ukuran selnya, volumenya bertambah dan jumlahnya bertambah. Jadi dia mengalami keduanya. Dia mengalami hipertrofi, volumenya bertambah besar, ukurannya bertambah besar, dan mengalami hiperplasia, jumlahnya bertambah banyak. Ya, yang tujuannya untuk merangsang perkembangan kelenjar mame untuk mempersiapkan proses laktasi nanti kalau bayinya telah lahir, ya kan? Nah, tapi ya selama kehamilan efek laktogenik dari hormon prolaktin ini akan dihambat oleh hormon estrogen dan progesteron. Jadi hormon prolaktin ini ketika dia berikatan dengan reseptornya pada kelenjar payudara, dia akan menyebabkan sekresi ASI, ya, produksi ASI pada kelenjar mame. Nah, pada saat hamil, ya, efek laktogenik dari prolaktin ini ditekan oleh hormon estrogen dan progesteron yang dihasilkan oleh ovarium. Jadi pada saat hamil, estrogen dan progesteron itu kan sangat tinggi. Nah, itu akan menghambat kerja hormon prolaktin. Nah, begitu bayinya lahir, estrogen dan progesteron itu levelnya akan turun. Sehingga tidak ada lagi yang menghambat kerja dari hormon prolaktin, sehingga ASI bisa diproduksi. Nah, karena itulah pada ibu-ibu yang baru melahirkan, dia kan sering mengeluh ASI-nya belum keluar. Ya kan? Karena estrogen dan progesteronnya itu masih cukup tinggi. Kan dia perlu bertahap ya turunnya ya. Makanya biasanya kita bilang tetap distimulasi bayinya, karena biasanya 2-3 hari kemudian ketika si estrogen ini sudah sangat rendah di dalam darah dan tidak ada lagi yang menghambat kerja hormon prolaktin, maka ASI-nya akan keluar gitu ya. Nah, pada saat laktasi ya, sel-sel mamotrop ini juga organelnya membesar, kompleks Golginya juga menjadi sebesar nukleus. Jadi menjadi sangat besar ya, yang tujuannya untuk peningkatan jumlah granul sekresi untuk mempertahankan produksi ASI. Nah, kalau seandainya sudah selesai laktasi, ibunya sudah kemudian kelebihan granul sekresinya akan menyatu dengan lisosom, akan terjadi proses vakuoautofagi dan dihancurkan oleh enzim hidrolitik. Karena itulah populasi dari sel mamotrops itu dikatakan fluktuatif, ya kan? Jadi pada saat kehamilan dia bisa jadi bertambah sangat banyak, pada saat hamil menyusui organel-organelnya jadi membesar gitu ya kan. Akan berbeda dengan orang yang tidak hamil dan tidak menyusui gitu ya. Baik dari segi jumlah ataupun ukuran selnya. Nah, kemudian yang asidofilik, ini kita masuk ke basofilik. Basofilik tadi ada 3 ya. Ada yang tirotrops ini, gonadotrops dan kortikotrops. Nah, tirotrops ini bentuknya ya, dia bulat panjang atau poligonal, dan dia juga tersusun dalam rumpun-rumpun sel ya. Biasanya kita temukan di daerah anteromedial pars distalis. Nah, tirotrop ini dia akan mensekresi thyroid stimulating hormone
atau kita singkat dengan TSH atau disebut juga dengan tirotropin. Nah, sel target dari TSH adalah sel folikular kelenjar tiroid. Itu sel targetnya. Jadi nanti TSH ini kalau sudah pergi ke kelenjar tiroid, dia berikatan dengan reseptornya pada permukaan sel folikular kelenjar tiroid, sehingga si sel folikular kelenjar tiroid itu akan menghasilkan hormon tiroid T3 dan T4. Ya. Nah, aktivitas dari tirotrop ini dipengaruhi oleh TRH. Tirotropin releasing hormon yang dihasilkan oleh neuron sekretori di hipotalamus. Jadi tetap seperti itu jalurnya ya. Dan aktivitas TSH ini akan dihambat oleh hormon tiroid. Jadi kalau hormon tiroid di sirkulasi itu sudah tinggi, maka dia akan menyampaikan sinyal ke hipofisis ya bahwa oh ini hormon tiroidnya tinggi, ya kan? Ke hipotalamus dulu sehingga TRH tidak dilepaskan oleh hipotalamus, TRH tidak dilepaskan oleh hipotalamus, otomatis produksi TSH-nya juga menurun, produksi TSH menurun, otomatis produksi hormon tiroidnya juga menurun, ya. Jadi itu yang ada tadi dijelaskan bahwa dia ada mekanisme umpak balik. Nah, yang kedua adalah gonadotrop ya. Nah, gonadotrop ini dia memproduksi hormon FSH dan LH. Jadi follicle stimulating hormone dan LH. Nah, ini organ targetnya di mana? Kalau pada laki-laki itu di testis, kalau pada wanita itu di ovarium. Ya. Nah, jadi kalau pada wanita FSH itu kerjanya untuk pertumbuhan dan maturasi dari folikel ovarium. Nah, sedangkan pada pria FSH itu berfungsi pada spermatogenesis dan sekresi androgen binding protein oleh sel Sertoli. Nah, sedangkan kalau LH dia pada wanita menginduksi ovulasi, ya, kemudian stimulasi pembentukan korpus luteum, mendorong sekresi estrogen dan progesteron dari korpus luteum. Sedangkan pada pria dia perannya LH ini adalah dalam produksi hormon testosteron oleh sel-sel interstisial testis atau sel Leydig ya. Karena itu pada pria LH ini disebut juga dengan interstisial cell stimulating hormone ya, karena yang menghasil karena dia bekerja pada sel Leydig yang berada di antara kelompokan ini apa namanya, ada testis itu tubuh. Kemudian kortikotrops ya, kortikotrops ini populasinya tidak terlalu banyak, hanya 10% dari seluruh sel kromofil. Nah, yang harus dipahami adalah kortikotrops ini dia mensintesa prohormon. Jadi proopiomelanokortin atau yang kita sebut dengan POMC itu dia adalah prohormon ya. Nah, nanti molekulnya ini membelah ya, baru dia nanti akan membentuk hormon. Jadi hormon yang dibentuknya dari POMC ini yang pertama adalah ACTH, yang mana dia nanti akan bekerja di, jadi organ targetnya adalah kelenjar adrenal. Ya. Kemudian yang kedua melanosit stimulating hormone atau MSH. Ya, dia bekerja pada melanosit di kulit untuk menghasilkan hormon untuk menghasilkan melanin. Kemudian yang ketiga beta LPH, kerjanya menginduksi lipolisis dan sintesa steroid. Kemudian yang keempat adalah beta endorfin. Jadi itu tadi yang dikatakan bahwa sel-sel kromofil ya itu dia hanya mensekresi satu jenis hormon kecuali siapa? Kortikotrops dan tadi gonadotrops ya. Kalau gonadotrops dia dua, FSH dan LH. Kalau kortikotrops ini. Jadi tapi sebenarnya yang dihasilkan pertama kali oleh kortikotrops itu adalah prohormon sebenarnya, POMC yang dia sintesa. Nanti POMC inilah yang dia itu membelah, baru dia membentuk hormon-hormon yang 4 ini. Ya. Nah, kemudian chromophore cell. Chromophore cell tadi kan cara kita mengidentifikasi itu karena sitoplasmanya yang berwarna jernih. Kenapa? Karena dia tuh hampir tidak ada atau hanya sedikit sekali granul sekresi sehingga dia tidak menyerap pewarnaan. Ya. Nah, sedangkan kalau folliculostellata cell dia adalah sel non endokrin yang ada di pars distalis. Dia menempati daerah di antara sel kromofil dan chromophore. Nah, fungsinya ini masih
belum diketahui dengan pasti ya, tapi diduga dia melepaskan peptida yang menstimulasi kromofil untuk melepaskan hormon. Ya, kemudian memberi dukungan fisik bagi kromofil dan kromofob, fagositosis, kemudian stem cell untuk regenerasi sel parenkim pituitary anterior. Ada pertanyaan nggak yang pars distalis adenohipofise ini? Cukup, yang di Zoom ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita langsung masuk ke pars intermedia ya. Jadi memang yang agak banyak itu ceritanya yang di pars ini ya, distalis adenohipofise ya. Nah, kalau pars intermedia itu adalah daerah di antara pars distalis adenohipofise dengan pars nervosa. Ini adalah pars nervosa dari neurohipofisis. Jadi daerah di antaranya. Di sini terdapat kista berisi koloid, disebut juga kista dari Rathke. Kenapa ada kista dari Rathke di situ? Karena kan dia waktu embrional itu kan dia berasal dari Rathke pouch kan, yang adenohipofisis. Ya, jadi sisa dari itu. Nah, ini kista yang dia ini dilapisi oleh sel-sel kuboid. Kemudian pada daerah intermediate ini juga terdapat populasi sel basofilik, tapi jumlahnya nggak terlalu banyak, yang mana dia mensekresikan prohormon POMC, ya sama seperti yang si corticotrops, ya. Nah, kemudian ini pars tuberalis, ya. Pars tuberalis ini merupakan area kecil, ya. Dia mengelilingi tangkai infundibulum. Di infundibulum ini adalah pars tuberalis, ya, dan dipisahkan oleh suatu jaringan ikat tipis ya. Jadi antara pars tuberalis dengan infundibulum ini di sini ada jaringan ikat tipis ya. Nah, kalau kita lihat ya gambaran mikroskopik dari pars tuberalis, di sini banyak sekali pembuluh darah, potongan-potongan pembuluh darah. Kenapa? Karena dia dikelilingi sama siapa? Di pars tuberalis, plexus primer ya. Jadi kalau kita buat penampangnya jadi sama kayak yang di pars distalis, jadi banyak potongan pembuluh darah ya. Nah, dia dikatakan adalah subdivisi hipofisis yang paling vaskular ya. Karena dia itu dilewati oleh pembuluh darah yang pembuluh darah dari plexus primer. Nah, ini kira-kira kesimpulannya ya dari adenohipofisis ya. Jadi yang harus dipahami ya untuk adenohipofisis adalah bahwa sel-sel endokrin yang ada di adenohipofisis baru dapat menghasilkan hormon ya. Itu dipengaruhi oleh releasing factor yang dihasilkan oleh neuron sekretori yang ada di hipotalamus. Nah, bagaimana caranya neuron sekretori itu yang ada di hipotalamus bisa mencapai adenohipofise? Itu melalui hipotalamik hipofisial portal system. Jadi dia akan masuk melalui plexus primer terus ke plexus secundus ya. Kemudian dia bekerja pada sel-sel endokrin yang ada di pars distalis adenohipofisis sehingga mereka menghasilkan hormon ya. Nah, ini adalah ya releasing faktornya ya yang dihasilkan di hipotalamik, dan ini adalah hormon-hormon yang dihasilkan oleh sel-sel pada adenohipofisis, dan yang ini adalah organ targetnya. Ya. Nanti bisa lihat sendiri. Ini adalah contoh mekanisme umpan balik. Jadi tadi seperti yang saya katakan bahwa sekresi hormon itu bergantung dari suatu mekanisme yang disebut sebagai mekanisme umpan balik ya. Jadi contohnya ini misalnya ada stimulus ya, temperatur tubuh turun, suhu tubuh turun ya kan. Nah, stimulus ini akan dihantarkan ke hipotalamus ya. Jadi bilang oh ini suhu tubuh orangnya turun ya kan. Maka hipotalamus akan menghasilkan TRH, thyrotropin releasing hormone ya. Nah, TRH akan dibawa melalui hipotalamik hipofisial portal system ke pars distalis dari adenohipofisis sehingga menyebabkan sel-sel thyrotrops yang ada di sini menghasilkan TSH,
steroid stimulating hormone. Nah, steroid stimulating hormone akan masuk ke dalam sirkulasi, dia pergi ke sel targetnya. Sel targetnya adalah sel folikuler kelenjar tiroid. Nah, dia berikatan dengan reseptornya di sana menyebabkan si sel folikuler kelenjar tiroid ini menghasilkan hormon tiroid. Nah, hormon tiroid nanti akan pergi menuju ke sel targetnya, ya. Dia akan pergi menuju ke sel targetnya dan menyebabkan si sel target itu meningkatkan metaboliknya, aktivitas metaboliknya yang berakibat terjadinya peningkatan suhu tubuh, ya. Nah, ketika suhu tubuh ini sudah meningkat, stimulus ini akan dilaporkan lagi ke hipotalamus bahwa oh ini suhu tubuhnya sudah naik. Nanti hipotalamus akan menurunkan produksi TRH. TRH turun, produksi TSH juga turun. TSH turun, produksi hormon tiroidnya juga turun. Itulah caranya tubuh mengatur keseimbangan, ya. Nah, mekanisme seperti inilah yang disebut dengan mekanisme umpan balik, ya. Karena itu dikatakan bahwa sekresi TSH itu dihambat oleh hormon tiroid. Jadi kalau hormon tiroid tinggi, TSH akan diturunkan, ya. Sekarang kita masuk ke neurohipofisis. Nah, seperti dikatakan tadi, neurohipofisis ini asalnya dari neuroektoderm, ya, karena dia berasal dari neuroektoderm, maka gambaran mikroskopisnya seperti jaringan saraf, ya, beda dengan adenohipofisis. Nah, jadi pada neurohipofisis itu terdiri dari akson-akson yang tidak bermielin, ya, dan pituitid, ya. Nah, tidak terdapat neuron sekretori, karena neuron sekretorinya adanya di hipotalamus. Nah, hormon yang dihasilkan oleh neuron sekretori di hipotalamus, dia akan berikatan dengan karier glikoprotein. Nah, kemudian terjadi axonal transport, dia akan menuju ke pars nervosa. Nah, di sana hormon itu akan disimpan pada neurosecretory bodies atau disebut dengan hearing bodies. Jadi ini adalah hearing bodies. Jadi ujung-ujung dari axon itu sampai di pars nervosa itu dia akan berdilatasi, ya, karena di menyimpan hormon itu, ya. Nah, itu disebut dengan hearing bodies. Sedangkan ini kelihatan ya, ini adalah pituitid. Nah, inilah yang menyusun neurohipofisis. Ya, jadi nanti jangan salah lagi ya. Nah, jadi ini neuron sekretori, dia sama seperti neuron yang biasa, dia tetap punya kemampuan untuk mengkonduksi potensial aksi. Sama seperti neuron pada umumnya. Hanya saja komponen sintetik pada neuron sekretori itu berkembang dengan baik sehingga dia mampu mensekresi hormon gitu. Tapi kemampuan konduksi potensial aksinya tetap ada, ya. Nah, neuron sekretori yang ada di hipotalamus ini, ya kan, dia berperan kalau pada kasus ini ya, yang disimpan pada pars nervosa dari neurohipofisis ini adalah hormon ADH dan oksitosin. Ya, jadi ADH ini disekresi oleh neuron sekretori di supraoptik, sedangkan oksitosin itu pada neuron sekretori di area paraventrikular. Nah, nanti setelah ADH dan oksitosin ini diproduksi, dia akan diangkut melalui akson dan disimpan di pars nervosa dari neurohipofisis. Ya. Jadi yang disimpan di pars nervosa itu dua jenis hormon itu ya, ADH dan oksitosin. Ya. Nah, ADH itu kerjanya seperti apa? Jadi ADH itu dilepaskan sebagai respon terhadap peningkatan tonisitas darah. Jadi kalau darah kita itu sangat lebih kental ya. Jadi ada peningkatan tonisitas darah. Jadi kalau darah kita itu kental, ADH itu akan dilepaskan ya. Nah, kemudian ADH itu akan meningkatkan permeabilitas ductus collecticus ginjal terhadap air. Jadi sehingga menyebabkan reabsorpsi air itu menjadi meningkat ya, sehingga tonisitas darah itu akan menurun atau menjadi normal kembali gitu. Jadi kalau darah kita terlalu kental ya, maka ADH itu akan dilepaskan ya.
Nah, kemudian oksitosin, ya. Yang kedua adalah oksitosin. Nah, oksitosin dia akan menstimulasi kontraksi otot polos uterus selama persalinan. Jadi nanti kalau kalian pas di ini ya, objin ya, koas, kalau ada pasien melahirkan, jadi kontraksi uterusnya nggak terlalu bagus. Jadi kalau kontraksi uterus itu tidak bagus, otomatis dia tidak bisa membuka jalan lahir. Nah, sehingga si bayi itu turun gitu ya kan. Nah, itu biasanya diberikan si ibu itu injeksi oksitosin ya, yang tujuannya untuk menstimulasi kontraksi otot rahim supaya pintunya itu. Nah, dengar ya kalau orang melahirkan itu, oh pembukaannya udah berapa? 5, belum. Kalau lengkap itu 10, ya kan? Nah, bisa terjadi pembukaan pada mulut rahim itu, ya pada proses persalinan itu disebabkan kalau uterus itu tidak adekuat, itu dia pembukaannya tidak mau maju. Nah, itu biasanya pasiennya kita injeksikan oksitosin untuk membantu. Ya. Nah, itu juga yang menyebabkan kalau ada ibu yang sedang menyusui, terus dia hamil. Nah, oksitosin ini selain dia menstimulasi kontraksi otot polos uterus, dia juga bisa menstimulasi kontraksi sel mioepitelial pada alveoli kelenjar payudara untuk sekresi ASI sebenarnya. Jadi beda ya, kalau prolaktin itu untuk produksi ASI-nya, kalau oksitosin untuk mengeluarkan ASI yang sudah diproduksi ini supaya bisa keluar. Nah, jadi kalau pada ibu yang sedang menyusui dan kemudian dia hamil, ketika dia menyusui otomatis kan oksitosinnya keluar ya, disekresi. Sedangkan oksitosin ini juga bisa menyebabkan kontraksi uterus. Ya, sehingga kalau seandainya ibu itu terus menyusui anaknya dan muncul kontraksi di uterusnya, ya kan, itu bisa menyebabkan abortus ya pada ibunya. Jadi kalau pada ibu-ibu yang menyusui, kemudian dia hamil dan terjadi kontraksi di rahimnya, biasanya dia disuruh stop menyusui, ya, karena pada saat menyusui itu oksitosin akan keluar. Nah, jadi oksitosin itu bukan hanya otot polos yang ada di kelenjar mami saja yang berkontraksi, otot polos yang di uterus juga ikut-ikutan berkontraksi, ya. Tapi nggak semuanya, ya. Kalau tidak terjadi kontraksi pada otot polos itu nggak masalah. Oke, kita masuk yang kedua, itu adalah kelenjar pineal, ya. Jadi kelenjar pineal atau epifisis, organ sirkumventrikuler, ya. Jadi dia letaknya di sini. Ini adalah hipofise, ini hipotalamus, ini adalah epifise. Nah, dia asalnya sama dengan neurohipofisis dari neuroectoderm. Ya. Nah, ada 2 sel pada kelenjar pineal, itu ada namanya sel pinealosit, ya, sel sekretori utama. Kemudian ada interstitial glial cell. Jadi epifisis ini juga gambarannya itu gambaran jaringan saraf ya, karena dia sama kayak neurohipofisis, berasal dari neuroectoderm. Ya. Nah, pinealosit ya, itu dia mensekresi hormon melatonin. Ya. Nah, hormon melatonin ini penting ya, karena dia mengatur irama sirkadian, bangun tidur. Ya. Jadi kamu tidur itu ada hormon yang mengaturnya, ya. Irama tidur itu, irama sirkadian itu diatur oleh hormon melatonin, ya. Nah, ini ya kalau kita lihat ini adalah populasi dari sel-sel pinealositnya, sedangkan ini di antara kelompokan sel ini nanti empatetik yang tidak bermielin, ya, dia memasuki kelenjar pineal dan nanti dia akan berakhir di antara sel-sel pinealosit. Nah, kemudian pada epifise ini juga kita temukan struktur yang kita sebut dengan pasir otak ya, atau Psammoma babis atau corpus arenaceum. Ya, itu tuh merupakan suatu deposit mineral ekstraseluler, tapi belum diketahui fungsinya ya. Nah, ini ya, kalau kita lihat ya gambaran mikroskopis,
epifise itu sering diragukan dengan kelenjar paratiroid. Jadi dia agak mirip sama kelenjar paratiroid. Nah, bedanya ya pada epifisis ya itu sel-selnya itu lebih pucat, kemudian jaringan ikat septa-septanya itu lebih jelas. Nah, ini yang hitam-hitam ini adalah pasir otak ya. Yang tadi Samoma badis. Nah, ini ya gambaran mikroskopisnya ya. Nah, jadi tadi kan dikatakan pinealosid itu dia menghasilkan hormon melatonin. Jadi hormon melatonin ini dia beda sama hormon yang lain karena dia cuma dilepaskan oleh pinealosid itu pada malam hari. Jadi dia tidak disintetis dan tidak dilepaskan di siang hari. Fungsinya adalah mengontrol irama sirkadian. Irama sirkadian itu yang mengatur proses kita tidur. Ya, jadi kamu tidur itu sehingga kalau pada orang-orang dengan gangguan tidur biasanya terjadi gangguan pada irama sirkadiannya. Ya, nanti kamu akan belajar pas di apa ya? Fisiologi mungkin. Nah, melatonin ini juga dia nggak disimpan. Ya, jadi dia nggak disimpan di pinealosid. Jadi begitu ada stimulus, dia akan segera dilepaskan dan disekresi oleh pinealosid. Tapi sekresinya hanya malam hari. Ya. Jadi bagaimana dia bisa dilepaskan ya? Jadi pelepasan dari si sekresi dari melatonin ini dipengaruhi oleh kondisi gelap dan terang ya. Karena kan tadi dibilang dia itu cuma sekresinya malam hari aja dari dalam kondisi gelap ya. Jadi sel ganglion retina itu dia akan bereaksi terhadap cahaya. Jadi kan retina itu yang menerima cahaya dan dia akan menyampaikan informasi ini kepada kelenjar pineal. Ya, ini adalah jalurnya ya, bisa dibaca sendiri ya. Jadi stimulus cahaya itu ditangkap oleh retina, kemudian disampaikan oleh akson dari sel ganglion retina. Dia nanti akan terus ke traktus retinohipotalamik ya. Nah, nanti dari traktus retinohipotalamik dia akan bersinap dengan neuron-neuron yang terletak di nukleus suprachiasmatik di hipotalamus. Ya. Nah, nanti terus dari dia akan terus ke neuron simpatis preganglionik. Kemudian akson dari neuron preganglionik ini akan bersinap pada neuron simpatetik postganglionik, yang mana akson dari neuron simpatetik postganglionik ini akan mencapai kelenjar pineal. Tadi kan waktu di struktur kelenjar pineal yang di atas, nah ini kan ada pinealosid nih, ya. Nah di sini akan berjalan di septanya, akan berjalan serabut saraf simpatetik, ya, yang dia masuk, kemudian dia akan bersinap di pinealosid itu. Jadi itu caranya dia menyampaikan stimulus itu mulai dari retina sampai ke si pinealosid. Nah nanti ketika si pinealosid ini menerima stimulus gelap gitu ya kan, artinya cahaya yang masuk ke retina itu sedikit, maka dia akan mensekresi melatonin ya. Nah melatonin ini akan berfungsi dalam pengaturan irama sirkadian ya. Irama sirkadian ini adalah irama yang mengatur proses fisiologis tidur ya. Ini ya, jadi siklus gelap dan terang ya, siklus gelap dan terang inilah yang dideteksi oleh retina ya kan, karena retina itulah yang menangkap cahaya ya. Nah kemudian tadi selain dari pinealosid itu juga ada interstitial glial cell, tapi komposisinya cuma sedikit. Jadi yang kelenjar epifisis itu selnya ada dua, pinealosid dan interstitial glial cell, tapi mayoritasnya adalah pinealosid ya. Interstitial glial cell-nya hanya 5% ya. Oke, mungkin itu aja ya, habis ya kelenjar. Alhamdulillah. Ya, apa ada pertanyaan? Cukup pas? Kan? Hah?
Ya. Suaranya dikencengin dikit ya. Twisted bukan? Twisted. Yang di neurohipofisis ya. Jadi neurohipofisis itu dia disusun oleh yang pertama akson-akson tidak twisted ya. Jadi supaya gampang mengingatnya, hipofisis itu kan nama lainnya pituitary. Jadi sel di neurohipofisis itu namanya pituitary. Nah, kalau epifisis itu kan nama lainnya kan pineal ya, kelenjar pineal. Jadi nama selnya pinealocyte, ya kan? Nah, jadi kalau si apa namanya yang ini ya. Nah ini, jadi dia disusun oleh akson-akson tidak bermielin dan pituitary, ya. Nah, yang akson itu untuk transponal aksonnya, sedangkan kalau si pituitary ini dia fungsinya untuk memberikan nutrisi pada areal pada neurohipofisis itu, ya. Jadi pituitary ini nggak menghasilkan hormon, dia bukan sel endokrin, ya. Jadi fungsinya pituitary yang ada di neurohipofisis ini adalah untuk memberikan nutrisi, ya, dan menyokong daerah itu, ya. Nah, sedangkan hormon yang ada nih yang disimpan-simpan ini ADH dan oksitosin itu asalnya dari sel neuron sekretori yang ada di hipotalamus. Nah itu. Jadi dua itu, ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Yang di Zoom ada pertanyaan nggak? Yang di Zoom ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan ya untuk penjelasan mengenai kelenjar hipofisis dan epifisis ya. Nah, nanti kita break dulu ya. Jadi lanjut lagi nanti siang jam 1 ya. Ya, biar nggak terlalu penuh gitu otaknya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter.